Shalom, selamat pagi. Puji syukur kita berjumpa lagi dalam doa pagi Gereja Toraja Jemaat Sudiang, edisi Selasa 12 April 2022. Mengawali aktivitas kita pagi ini, kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi yang indah ini, atas penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang boleh kami alami dalam sepanjang malam lamanya. Hingga pagi ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang penuh berkat-berkat baru daripada Tuhan. Bapa di surga, mengawali aktivitas kami pagi ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan akan sebagian kecil daripada firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk bisa memahami dan mengerti, bahkan melakukan akan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi ini terambil dari Ibrani 2 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan satu ayat, yaitu ayatnya yang keempat. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Amin. Tema perenungan kita pagi ini yaitu firman yang meneguhkan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, penyampaian yang bersifat peringatan biasanya disampaikan dengan kata yang tegas, nada suara yang tinggi, dan ekspresi emosional. Hal itu disebabkan karena isi dari berita yang disampaikan sudah berulang kali. Dengan tekanan yang bernada keras dan emosional itu, sebenarnya yang mau dikatakan ialah bahwa berita itu harus diperhatikan dan direspon dengan baik. Pembacaan kita tadi dari Ibrani 2 ayat 1 sampai 9 bernada peringatan. Di sini ditegaskan dengan serius kepada para pembaca supaya tidak disesatkan dari kebenaran Injil. Kebenaran ini harus diterima karena berasal dari sumber yang layak dipercaya. Pertama diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri, lalu diteruskan oleh para murid dan pemberita Injil yang lainnya. Dan kebenaran Injil ini diteguhkan dengan tanda dan mujizat-mujizat melalui pekerjaan Roh Kudus. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima pembacaan kita tadi. Di dalam berita kebenaran tentang Injil ini, kelihatannya bertentangan karena demi menyelamatkan manusia dari kebinasaan, Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya. Yesus yang adalah anak Allah diutus ke dalam dunia menjadi manusia yang hina dan rendah, tetapi ia telah ditinggikan oleh Allah, bahkan telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9 pembacaan kita tadi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, inilah kebenaran Injil yang meneguhkan hati kita. Yesus berkorban untuk memulihkan manusia merupakan sebuah kenyataan yang terjadi. Karena berita yang mulia inilah, maka pemberita Injil datang memperingatkan dengan keras agar diperhatikan dan dipegang teguh di dalam hidup.
Sebab jika tidak, maka konsekuensi yang harus ditanggung ialah kebinasaan. Yesus hadir dengan kebenaran Injil agar kita tidak binasa. Apakah kebenaran Injil ini telah kita pegang teguh dan terus menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini? Amin. Kita akan masuk dalam doa syukur. Kita akan bersama-sama mendukung dalam doa saudara-saudara kita yang ada dalam kelemahan tubuh, yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Juga kita akan berdoa buat saudara-saudara persekutuan kita yang bersuka cita karena pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, dan berbagai keberhasilan yang diperoleh dalam kehidupan mereka. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kepadamu Tuhan pagi ini kami datang bersyukur atas segala penyertaan Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau firman-Mu telah menguatkan akan iman kami sebagai kekuatan kami di dalam menjalani akan kehidupan sepanjang hari ini. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang berdoa Tuhan buat saudara-saudara sepersekutuan kami yang ada dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah-rumah mereka. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau datang melawat mereka, memberkati mereka, berkati segala upaya-upaya yang mereka lakukan sehubungan dengan kesembuhan mereka Tuhan. Berkati makanan, minuman, obat-obat, tangan para medis, biarlah semuanya itu boleh mendatangkan kesembuhan yang sempurna daripada-Mu. Kami juga datang berdoa Tuhan, jika ada saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena duka cita, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami juga memohon, kiranya Engkau memberkati mereka, menghampiri mereka, menguatkan mereka Tuhan, menghibur mereka, sehingga mereka terus mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup mereka ke dalam tangan kasih Tuhan, dan mereka boleh kuat mengalami duka cita itu, dan Tuhan yang akan selalu menopang mereka. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan buat saudara sepersekutuan kami yang mengalami sukacita karena berbagai keberhasilan yang mereka raih, yang berulang tahun Tuhan Engkau sempurnakan sukacita mereka, yang berulang tahun pernikahan Tuhan Engkau juga yang akan datang menyempurnakan sukacita keluarga mereka, sehingga nama Tuhan akan terus dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat kelanjutan akan pembangunan gereja Toraja Jemaat Sudiang. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau terus menolong usaha-usaha panitia dan semua unsur-unsur yang mendukung pembangunan ini. Engkau Tuhan yang akan membuka jalan, kuatkan seluruh anggota jemaat di dalam saling menopang akan pembangunan ini, sehingga tiba saatnya nanti Tuhan pembangunan ini boleh rampung dan boleh selesai sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan, nama Tuhan yang akan dipermuliakan di tempat ini. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah kami
mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau terus menolong, memberkati, karuniakan hikmat kepada mereka, sehingga dia boleh memerintah kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Secara khusus sepanjang hari ini Tuhan, Tuhan kiranya Engkau terus menolong kami, menjaga, melindungi kami, memberkati segala usaha-usaha pekerjaan kami sepanjang hari ini, sehingga boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan, sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah doa pagi kita. Tuhan kiranya dimuliakan dan kita semua diberkati.